Hai guys, balik lagi sama gue Laras. Gue mau lanjutin cerita gue nih. Kali ini gue mau bahas tentang kelanjutan gue dengan mantan mertua gue. Buat yang belum nonton episode ke-1, mending nonton dulu deh, biar nyambung ceritanya. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu datang. Hari di mana akhirnya gue harus berdiri. Tatap mata dia langsung, perempuan yang dari awal main wayang di balik semua pengkhianatan. Mami. Bukan ibu mertua lagi. Karena status itu udah gue lepas. Tapi luka yang dia toreh masih ada dan belum sembuh. Gue masih inget suara dia malam itu waktu gue tanpa sengaja dengar percakapan dia dan Dion. Anak itu cuma jalan. Hartanya yang penting, biar dia pikir kamu cinta. Dan suara Dion ketawa. Iya Mi, yang penting properti Pelabuhan Ruko semua udah atas nama aku sekarang. Itu malam di mana hati gue jatuh ke dasar jurang. Tapi dari sana juga gue belajar satu hal. Gue bisa jatuh, tapi gak bisa diinjak. Dan sekarang gue siap naik lagi. Dengan kepala tegak. Hari itu gue datang ke rumah Mami. Sendirian, gue pakai blazer hitam, heels bunyi ketuk-ketuk lantai marmer. Gue gak bawa apa-apa, selain satu amplop. Dan dendam yang udah rapi dalam hati gue. Pintu dibuka, Mami muncul. Masih pakai daster satin, kalung emas besar di lehernya, matanya menatap gue dengan tatapan sombong yang masih sama. Oh, kamu. Kirain siapa? Mau ngapain kesini? Silaturahmi, sekalian pamit. Pamit. Baru sadar kamu gak level sama keluarga ini. Dia senyum seperti pemenang. Padahal belum tahu, dia udah kalah dari awal. Gue masuk, duduk, buka amplop, dan letakkan di meja marmer depannya. Dia ambil, buka. Wajahnya langsung berubah. Isinya? Salinan dokumen pengalihan semua aset keluarga mereka yang sebelumnya atas nama Dion, sekarang udah gue tarik balik. Kartu kredit mereka diblokir, rekening diblokir. Ruko dan properti yang dia banggakan udah dijual. Dan hasilnya, gue sumbangin atas nama ayah gue, pendiri bisnis ini. Kamu gak bisa lakuin ini. Oh, bisa. Dan udah. Kamu pikir bisnis keluarga ini bisa jalan tanpa aku? Tanpa modal aku? Tanpa koneksi aku? Dia berdiri, mukanya merah. Anak kurang ajar. Kamu ngancurin keluarga kamu sendiri. Keluarga? Maaf. Keluarga gak menikam dari belakang. Keluarga gak ngatur skenario buat ngambil semua harta gue. Suara dia naik, tapi gue tetap duduk tenang. Kepala tegak. Tatapan gue langsung ke matanya. Kalian anggap gue cuman wanita bodoh yang bisa diperalat, tapi kalian lupa, wanita yang kalian injak adalah wanita yang membangun semua ini. Dion bakal balik sama kamu, dia cuma hilaf. Dion udah tanda tangan surat cerai. Dan Mawar, silakan rawat anaknya. Gue doain anak itu gak belajar dari kelicikan keluarga kalian. Kamu pikir kamu menang? Dunia itu muter, karma itu ada. Oh betul, karma itu ada. Dan kamu baru mulai ngerasain putaran pertamanya. Gue berdiri, ambil tas gue. Lalu sebelum pergi, gue balik badan dan bisik ke dia. Kamu pernah bilang, dia cuman jalan, hartanya yang penting. Sekarang gue balikin, kamu cuman masa lalu. Dan kebebasan gue yang penting. Gue duduk di mobil. Mata gue agak panas, bukan karena nyesel. Tapi karena semua luka yang gue tahan selama ini, akhirnya keluar juga. Tapi bukan dalam bentuk air mata, tapi dalam bentuk kemenangan. Gue lihat langit senja, ada sedikit warna jingga di sana. Gue tarik napas panjang. Dan dalam hati gue bilang, hari ini gue beneran merdeka. Pernah dulu gue nulis di jurnal pribadi gue. Kalau suatu hari dunia ini coba hancurkan gue gak akan jatuh. Gue akan belajar. Gue akan bangkit, dan dunia itu akan belajar kalau nyakitin perempuan yang salah, itu bukan cuma dosa, tapi bencana. Dan hari ini, gue adalah bencananya. Perjalanan ini belum selesai. Gue masih harus bangun dari puing-puing yang mereka hancurkan. Tapi kali ini, gue membangun bukan untuk mereka lagi. Gue membangun untuk diri gue sendiri. Untuk cinta yang lebih tulus, untuk hidup yang lebih tenang, untuk hati yang gak lagi disakiti. Dan kalau suatu hari mereka datang lagi, mereka gak akan nemu Laras yang sama. Mereka akan nemu versi gue yang lebih kuat,
lebih cerdas, dan lebih tak tersentuh. Gue masih ingat waktu gue pertama kali merasa seperti dunia itu runtuh. Rasanya seperti ada bumi yang bergerak, seperti pasir yang ambruk dan gue jatuh ke dalamnya. Semua yang gue percayai, semua yang gue perjuangkan, ternyata hanyalah kepalsuan. Namun, hari ini, gue gak akan jatuh lagi. Gue sudah berdiri, gue sudah berjalan. Dan gue gak hanya berjalan untuk sekadar bertahan hidup. Gue berjalan untuk menemukan diri gue yang sebenarnya. Gue ingin menjadi perempuan yang lebih baik, yang lebih kuat, yang tak pernah hancur oleh luka apapun. Hari ini, gue duduk di ruang tamu rumah baru gue. Tempat yang gue buat sendiri. Gak ada Mami, gak ada Dion, gak ada Mawar. Hanya gue dan kesendirian yang akhirnya gue terima dengan lapang dada. Dulu gue takut sendiri. Tapi sekarang, gue merasa lebih hidup, lebih bebas. Gue ngeliat sekeliling. Rumah ini gak mewah, gak besar. Tapi ini rumah yang gue bangun dengan tangan gue sendiri. Gak ada yang bisa merebutnya. Gak ada yang bisa ngusir gue dari sini. Gue memutuskan untuk bekerja keras. Untuk membangun sesuatu yang baru. Bisnis yang gak cuman melibatkan uang, tapi juga passion dan keyakinan. Gue jadi CEO bukan karena warisan keluarga, tapi karena perjuangan gue sendiri. Di layar komputer gue, beberapa email masuk. Salah satunya dari perusahaan yang ingin bekerja sama. Gue memutuskan untuk membuka email tersebut, lalu tersenyum tipis. Dulu gue gak tahu apakah gue bisa survive tanpa Dion. Gue selalu ngerasa kayak, kalau dia gak ada, gue gak akan bisa apa-apa. Tapi sekarang gue tahu gue bisa jadi lebih dari apa yang mereka bayangkan. Gue bangun bisnis baru, gak hanya sekedar buat diri gue, tapi untuk menunjukkan ke dunia kalau seorang perempuan bisa sukses tanpa tergantung pada siapapun, termasuk suami yang nyakitin. Besoknya, gue langsung ketemu sama investor potensial. Jadi, Laras, apa yang membuat kamu begitu yakin tentang produk ini? Apa yang membedakannya dari yang lain? Karena saya tahu persis apa yang dibutuhkan pasar. Dan saya juga tahu persis bagaimana rasanya merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai, dan merasa diperlakukan seperti tidak ada apa-apanya. Produk ini dibuat untuk memberi perempuan kekuatan, untuk membantu mereka merasa lebih percaya diri, lebih berdaya, dan tentu saja untuk mengingatkan mereka kalau mereka tidak perlu bergantung pada siapapun selain diri mereka sendiri. Mata investor itu menatap gue dengan tajam. Mungkin dia terkesan, atau mungkin dia hanya ingin melihat apakah gue serius. Gue terus melanjutkan, dengan penuh keyakinan. Ini bukan hanya soal uang. Ini tentang membangun identitas, tentang menunjukkan ke dunia kalau kita, perempuan, bukan hanya pelengkap. Kami bisa berdiri dengan kaki sendiri, bahkan di tengah-tengah dunia yang selalu mencoba menekan kami. Bagus, saya rasa kita bisa bekerja sama. Gue tahu, gue gak hanya menang di ruang pertemuan itu, gue juga menang dalam hidup gue. Tapi meski gue sudah merasa lebih kuat, bukan berarti hidup ini mudah. Masih ada kenangan yang datang kadang-kadang, mengingatkan gue pada betapa hancurnya hati gue dulu. Bahkan ketika gue gak lagi bersama Dion, bayangannya masih bisa muncul kapan saja, seperti hantu yang mengintai. Dan gue tahu, dalam beberapa minggu ke depan, gue akan berhadapan dengan mereka lagi. Dengan keluarga Dion yang masih menganggap gue musuh, dan dengan Mami yang masih gak bisa terima kalau gue bisa sukses tanpa dia. Satu pagi, di inbox email gue ada satu pesan yang tidak gue duga. Dari Mami. Tertulis judulnya, "Kamu akan menyesal." Isi email itu penuh dengan ancaman, sindiran tajam, dan kalimat-kalimat manipulatif. Kamu pikir kamu bisa sukses tanpa kami? Ingat, dunia ini tidak berjalan hanya dengan kekuatanmu sendiri. Kamu akan melihat betapa sulitnya hidupmu tanpa kami. Kami bisa meruntuhkan bisnismu kapan saja. Kami punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih susah. Gue gak kaget, karena gue tahu Mami itu gak akan pernah berhenti mencoba mengendalikan hidup gue. Tapi kali ini gue gak takut. Gue cuma balas satu kalimat, "Coba aja kalau bisa." Hari itu gue gak cuma melawan Mami. Gue melawan diri gue sendiri, melawan ketakutan yang dulu sering menguasai gue. Gue tahu hidup gak selalu mulus. Bahkan ketika semua hal terlihat baik-baik saja, tantangan baru akan datang.
Tapi gue sudah belajar satu hal yang sangat penting. Tidak ada yang bisa menghancurkan gue kalau gue sudah tahu siapa diri gue. Gue bukan lagi Laras yang dulu. Laras yang merasa hancur dan tidak berarti. Gue adalah Laras yang membangun hidupnya sendiri dengan tangan dan darahnya sendiri. Dan gue gak akan berhenti. Karena untuk pertama kalinya, gue tahu apa arti kekuatan yang sesungguhnya. Senja hari itu indah. Gue berjalan dengan langkah yang pasti. Gue tahu, meski gue belum sampai di puncak, gue sudah berada di jalan yang benar. Jalan yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tapi gue gak takut. Gue siap untuk melanjutkan perjalanan ini. Karena tidak ada lagi yang bisa menghentikan gue. Tidak ada lagi yang bisa meruntuhkan gue. Gue Laras, perempuan yang tak bisa dihancurkan. Dan sekarang, gue tahu, gue adalah versi terbaik dari diri gue sendiri. Jangan khawatir, gue masih di sini. Masih terus melangkah, menghadap dunia yang masih banyak tantangan, karena perjalanan ini baru dimulai. Gue Laras, dan ini adalah episode kedua dari Balas Dendam ala Mbak CEO. Komen buat yang mau tahu kelanjutan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.